Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Shalom yuk, apa kabarnya? Hari ini yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau meninggikan dan menyembah Tuhan Allah kita. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu buat setiap kami sampai hari ini. Kami dapat berkumpul bersama secara online dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu melimpah bagi kami. Sebab Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang layak terima segala puji hormat. Oh, sungguh nyata kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
berkati firman Tuhan kami pada hari ini, biar kami belajar sesuatu yang baru lagi daripadamu. Tuhan berkati hamba-Mu pada hari ini Tuhan, pada sore hari ini Tuhan yang berkati, biar apapun yang dia bawa hari ini merupakan kerinduan-Mu buat kami, Yud-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman Youth semuanya, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Arif. Kita mau sama-sama pada sore hari ini dengerin firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh pertemukan kami kembali, meskipun dalam ibadah online, tapi kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara pada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak baik, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman Youth sekalian, pada sore hari ini saya dikasih tema tentang proses, bagaimana kita bisa belajar untuk mencintai proses dalam kehidupan kita, khususnya karena saya tahu proses itu nggak enak, proses itu sangat membuat kita deg-degan. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat hasil akhir dari proses tersebut. Itu yang membuat kita kadang harap-harap cemas gitu teman-teman. Dan di balik itu semua kita harus belajar untuk mencintai proses. Dalam kehidupan ini nggak lepas dari banyak masalah, dan kadang masalah itu adalah suatu proses dalam kehidupan kita untuk kita menjadi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan teman-teman, hari ini saya percaya kita semua mungkin juga sedang mengalami proses Tuhan, pasti. Kenapa? Karena proses Tuhan itu terjadi seumur hidup kita sampai kita sempurna seperti Kristus, serupa dan segambar, bahkan sempurna seperti Kristus. Amin teman-teman. Dan saya mau bagiin dua hal yang sederhana banget di dalam prosesnya Tuhan ini. Karena saya percaya dalam kehidupan kita ini ada titik awal di mana kita ada di dalam kehidupan kita ini, di dunia ini, titik awal sampai titik akhir kehidupan kita. Dan di antara titik awal dan titik akhir ini ada satu rentang waktu yang namanya proses. Teman-teman, saya percaya akan banyak hal yang kita alami, tapi masalahnya gini teman-teman, kita nggak pernah bisa lihat titik akhirnya ini. Tapi yang kita bisa lakukan begini, kita harus berani menjalani proses itu bersama dengan Tuhan pastinya. Kenapa? Karena ketika kita mengalami proses yang baik, kita percaya bahwa hasil akhirnya juga akan baik. Amin teman-teman. Dua hal yang perlu kita belajar agar kita bisa mencintai proses dari Tuhan. Ya, yang pertama adalah kita harus keep connected with God. Kenapa? Karena dalam proses itu teman-teman akan banyak hal terjadi. Akan banyak mungkin kesulitan. Ada sukacita pasti ada, tapi terkadang juga ada banyak masalah. Cuma masalahnya kita ini tipe orang yang seperti apa? Ketika Tuhan kasih kita, izinkan kita mengalami masalah, apa kita semakin dekat dengan Tuhan atau kita semakin lari jauh daripada Tuhan? Tapi terkadang kebanyakan orang lebih waktu ada masalah dia dekat sama Tuhan. Lagi sukacita dia lupa Tuhan. Nah, itu saya mungkin ya teman-teman semuanya, jangan ditiru. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama, meskipun itu baik atau buruk, atau proses yang kita alami ini lagi nggak enak banget, bahkan enak banget, untuk kita bisa mencintai proses itu teman-teman, kita harus keep connected with God. Nggak ada jalan lain. Kenapa? Biarlah Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kita. Biar Tuhan yang sertai jalan kehidupan kita.
Bahkan lebih dari itu, biarlah Tuhan yang jadi gembala dalam kehidupan kita, teman-teman. Untuk menuntun kita, untuk memilih keputusan jalan yang terbaik yang daripada Tuhan. Karena saya percaya dalam proses ini kita akan lebih banyak memilih. Itu sebabnya kita perlu tuntunan Tuhan. Kita harus keep connected, keep in touch sama Tuhan. Nggak bisa nggak. Kenapa? Karena biarlah semuanya Tuhan yang nyatain jalannya. Bukan jalannya kita, bukannya keputusan kita, tapi semuanya itu biar datang dari Tuhan. Kita butuh hikmat daripada Tuhan untuk memilih sesuai dengan yang Tuhan mau dan memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita lagi-lagi. Teman-teman, itu perlu yang namanya keep in touch, keep connected. Kenapa? Tuhan akan kasih kita hikmat, Tuhan akan kasih kita kesabaran, Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk melewati segala sesuatunya. Teman-teman, saya ingat cerita tentang Daud, di mana Daud waktu dia diurapi menjadi raja umur belasan tahun, kita bilang mungkin sekitar 16-17 tahun. Dan sesudah itu Daud mengalami proses yang luar biasa sebelum dia menjadi raja atas Israel. Bahkan dia hampir dibunuh Saul beberapa kali. Dan teman-teman tahu, Daud minta penyertaan Tuhan di dalam proses tersebut. Daud dikasih hikmat. Bahkan ada beberapa kali kesempatan Daud bisa membunuh Saul, tapi Daud membuat keputusan yang tepat. Dan saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Daud sekali-sekali nggak mengambil kesempatan untuk membunuh Saul, karena dia tahu, meskipun zaman dulu saya lihat di perjanjian lama, orang bunuh orang tuh kayaknya gampang banget. Tapi waktu itu Daud ngambil keputusan untuk nggak menyentuh Saul, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Teman-teman, mungkin hikmat yang seperti itu yang kita harus miliki di dalam proses ini, sehingga kita bisa mencintai proses tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi jalan buat kita semua. Itu semua datang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan setiap kita. Amin, teman-teman. Biar Tuhan yang menyertai langkah kita, sama seperti waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Biar Tuhan yang menjadi tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita. Dia yang menyertai kemanapun kita berada. Amin, teman-teman. Di masa-masa yang sukar ini saya percaya kita harus belajar nih yang namanya mencintai proses. Karena kalau enggak, wow, jujur teman-teman, saya pribadi kalau mau dibilang tanpa Tuhan, mungkin saya udah gak kuat. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kesabaran untuk menanggung segala sesuatunya di dalam proses kehidupan ini. Amin, teman-teman. Dan kita tahu, kita belum lihat hasil akhirnya, tujuan akhirnya dari proses tersebut apa. Tapi satu hal supaya kita bisa mencintai proses, yaitu kita harus keep connected. Kita harus keep in touch sama Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan, supaya apa yang menjadi hati dan pikiran Tuhan itu juga ada dalam kehidupan setiap kita. Amin, teman-teman. Itu yang pertama. Untuk kita bisa mencintai proses, kita harus dekat sama Tuhan. Dan yang kedua, teman-teman, untuk kita bisa mencintai proses, kita harus lihat progres. Oke? Untuk kita bisa mencintai proses, kita harus bisa melihat progres. Progres dalam hal apa, teman-teman? Progres dalam hal begini. Progres di dalam membangun kehidupan kita. Teman-teman, saya suka banget dengan kata gini, never stop learning. Never stop learning. Karena di dalam proses kehidupan ini kita perlu namanya belajar. Sekolah kehidupan itu adalah proses ini, teman-teman. Banyak hal yang akan diasah, kita akan belajar, mungkin belajar sabar. Kita akan mungkin belajar segala sesuatunya sampai begini. Sampai kita kuat di dalam proses, sehingga kita memiliki karakter yang kuat. Ketika kita kuat di dalam proses, kita akan memiliki karakter yang kuat. Amin, teman-teman. Karena kehidupan ini adalah pembelajaran. Kita nggak boleh
berhenti belajar. Kita harus bangun kehidupan kita dengan habit yang baik, good habits, teman-teman. Kita harus belajar dalam kehidupan ini segala sesuatu yang baik, yang membangun kehidupan kita. Mungkin tadinya kita orang yang gak sabar, tapi di dalam proses kehidupan ini kita semakin diasah, kita belajar sabar. Mungkin kita gak bisa mengendalikan diri, tapi dalam proses ini kita belajar untuk mengendalikan diri. Itu artinya ada progres, ada satu kemajuan dalam kehidupan kita di dalam menempuh proses kehidupan ini, teman-teman. Mungkin yang kita tadinya sulit mengambil keputusan, tapi dalam proses ini kita belajar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sulit, tapi hari ini kita harus belajar itu. Bukan keputusan kita, tapi semuanya keputusan yang berasal daripada Tuhan. Amin, teman-teman. Karena sekali lagi kita terbatas, kita butuh Tuhan. Untuk itu, teman-teman, yang kedua, tadi saya bilang harus ada progres. Supaya kita bisa mencintai proses, kita harus lihat progres. Teman-teman mungkin bisa ukur dalam kehidupan kita. Teman-teman yang tahu sendiri, teman-teman lemah dalam hal apa, tapi teman-teman boleh lihat titik sekarang sama titik dahulu kala, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Teman-teman lemah dalam hal apa? Waktu teman-teman hari ini berdiri di rentan waktu yang saat ini, teman-teman boleh melihat, adakah satu progres dalam kehidupan saya? Karena sekali lagi, teman-teman, untuk kita bisa mencintai proses, kita harus lihat progres. Karena kalau enggak, kita akan sulit untuk mencintai proses itu. Teman-teman percayalah, proses, ketika kita kuat dalam proses, kita akan punya karakter yang kuat, karakter yang seperti Kristus pastinya. Amin, teman-teman. Itu yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Nah, teman-teman, kiranya malam hari ini, sore malam hari ini, kita sama-sama belajar untuk mencintai proses Tuhan. Proses yang daripada Tuhan, proses dalam kehidupan ini, teman. Karena saya percaya banyak hal yang akan kita alami di dalam rentan waktu, titik awal dan titik akhir dalam kehidupan kita. Tapi di antara kedua titik ini, ada satu proses yang harus kita lewati. Dan saya percaya itu semua gak mudah. Itu gak gampang. Bakal banyak tetesan air mata, teman-teman, yang akan kita alami. Tapi saya percaya juga akan ada senyum, tawa, sukacita yang kita bisa pancarkan. Kenapa? Karena kita lihat di dalam titik awal kehidupan kita dan titik akhir kehidupan kita, di mana di antaranya ada satu proses yang kita lewatin bersama dengan Tuhan. Amin, teman-teman. Ada satu proses yang kita lewatin, yang semuanya itu ada dalam penyertaan dan genggaman tangan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bisa melewati proses dengan baik, akan ada hasil akhir yang baik. Amin, teman-teman. Dan saya percaya kiranya teman-teman youth boleh belajar untuk mencintai proses. Yang pertama, keep connect, keep in touch sama Tuhan, teman-teman. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan pernah enggak berpegang sama Tuhan. Jangan pernah enggak berpaut sama Tuhan. Terus berpegang, terus berpaut sama Tuhan. Kenapa? Karena kita terbatas, kita nggak bisa apa-apa, teman-teman. Biar Tuhan yang sertai langkah kita, berjalan di depan kita. Biar Tuhan yang jadi gembala kita, untuk kita bisa berani melangkah ke depan, melewati proses ini. Untuk kita bisa mencintai proses. Yang kedua, teman-teman bisa mencintai proses. Teman-teman harus begini, harus ngelihat progres. Artinya, teman-teman, kita harus kuat di dalam prosesnya Tuhan. Kita lihat ada progres, ada satu kemajuan dalam kehidupan kita yang kita alami di dalam proses ini. Amin, teman-teman. Dan saya percaya kita semua bisa melewati karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, teman-teman. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore malam hari ini. Kami sungguh bersyukur
buat kasih setiamu Tuhan. Kami percaya satu hal, mungkin dalam kehidupan ini gak mudah untuk kami lewati, khususnya proses dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi biarlah bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang menjadi mungkin. Biar bersama dengan Tuhan, kami kuat melewati proses ini. Bahkan kami mencintai proses ini Tuhan, karena kami lihat ada Tuhan di dalam kehidupan kami, berjalan bersama kami, bahkan memimpin kami, menjadi gembala kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat menanggung proses ini, kuat berjalan dalam proses ini Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati teman-teman youth kami Tuhan, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami proses daripada Tuhan yang begitu berat. Tapi biarlah malam hari ini ada sukacita Tuhan, ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kesabaran dari Tuhan yang melimpahi setiap kami, setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melalui proses ini dengan sukacita. Terima kasih Bapak kami, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu. Kau memberkati setiap kami, dan kami sebentar akan berpisah satu dengan lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. God bless you teman-teman.